Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. We encourage orang-orang yang istilahnya mempunyai talent untuk singing. Amin. Saya pikir tadi Katy Perry ada di sini. Seriously. You are anointed, sister. You are anointed to sing. So I'm very blessed. Saya sungguh merasa diberkati sekali. Honestly, jujur saudara-saudara, bagaimana saya mendapatkan tema pada hari ini, yaitu unconditional atau unconditionally, yaitu syarat dan ketentuan tidak lagi berlaku. Sebenarnya bukan dari Alkitab, tetapi dari lagunya Katy Perry. Believe it or not, God speak through Katy Perry, and He speak, benar-benar dia itu berkata, He spoke to me that night when I saw the YouTube ya gitu lagunya itu, and then I know Tuhan saya mengasihi saya tanpa syarat. Dengan syarat kita semua udah tidak ada lagi di sini saudara. Tetapi karena Dia begitu mengasihi kita, dengan begitu He love us violently. Dia begitu so passionate. Dia itu begitu greget banget gitu. Pada saat Dia mengasihi kita, Dia nggak peduli. Dia lewatin segala macam kesusahan. Dia lewati segala macam our BS, our nonsense, just to get to us. Hanya untuk nyampe pesannya kepada kita, that aku mengasihimu tanpa syarat. And that is enough, saudara. Itu lebih daripada cukup. Seseorang yang dikasihi, seseorang yang diterima, dan saudara bisa benar-benar bebas. Truly. I don't know di mana si Katy Perry bisa mendapatkan inspiration, tapi saya tahu Katy Perry used to be a singer and also worship leader. Do you know that? Tahu nggak saudara? Dia itu seorang yang menyanyikan lagu gospel. And I know that one day in heaven we will meet Katy Perry singing. Taylor Swift di sebelah kiri. Shake it off. Haleluya. So happy Resurrection Sunday saudara. Boleh ngomong satu dan lainnya, kanan dan kiri. Saudara diberkati karena Yesus telah bangkit dari maut. Haleluya. You are alive now. Saudara hidup, dan saudara hidup berkelimpahan di bumi dan di surga. Amin. Bukan hanya di surga aja saudara. Kalau surga kita kelimpahan nggak ada yang lihat. Semuanya udah kelimpahan semua, nggak kelihatan. Tapi kalau saudara kelimpahan hidup di bumi, itu banyak yang lihat, dan saudara menjadi terang bagi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Amin. You will shine in the darkness. Saudara akan bersinar dengan luar biasa, bukan karena saudara, karena kebangkitan, roh kebangkitan itu bersinar dari dalam saudara keluar dan memberitakan suatu aroma yang sedap. Amin. Hari ini kalau kita akan sebentar lagi fellowship. Saudara, mungkin saudara sudah mencium-cium bau dari sebelah. Itu di ruangan fellowship, itu ada makanan yang lezat. Kita akan party hari Minggu ini because Jesus is alive. Kita rejoicing, it's time to rejoice. Waktu untuk bersuka cita bersama-sama saudara-saudari kita yang ada dalam Kristus, bersama dengan anggota keluarga. We spend time with family. Saya secara sengaja setiap event-event yang utama saya tidak akan miss berada di tempat ini. Oke? I will not. Every week saya selalu suka berada di tempat ini. Always love, this is my home. Ini rumah saya. Tetapi di event-event yang sangat penting, I will not miss it. Even for one day. Karena apa? Karena sungguh pada saat kasih Tuhan ada di antara saudara-saudara, itu luar biasa indahnya. Amin. Berkat Tuhan turun ke sana, you know? Allah memerintahkan berkat turun ke atas saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. We are God's beloved. Amin. Oke, let's open up. Kita buka sama-sama Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 5-10. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara mempunyai pengharapan. Saudara mempunyai dalam hidup ini, harapan itu sangat penting.
Dan terutama harapan yang tidak mengecewakan. Karena kalau saudara berharap di dalam suatu pertandingan, si tim A lawan tim B, saudara bisa berharap, tapi kemungkinan menangnya, kalau timnya imbang, itu 50-50, betul? Itu 50%-50%. Bisa menang, bisa enggak. Saudara, itu harapan adalah harapan yang ada di dunia. Tetapi harapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa saudara tidak mengecewakan? Karena di sana ditulis, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bagi saudara yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu telah dicurahkan. Gimana caranya? Saya nggak berasa kasih Allahnya dicurahkan. Saudara baca yang berikutnya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Itu loh saudara. Kalau saudara sudah kuat, saudara tidak perlu Kristus. Kalau saudara merasa saudara bisa menyelamatkan dirimu sendiri, saudara tidak perlu Kristus. Banyak di antara kita merasa kita nggak perlu Kristus pada saat kita lagi top, pada saat kita lagi banyak uang, pada saat kita lagi sehat-sehat. Ya, Kristus itu aksesoris. Dalam tanda kutip ban serep. Atau paling nggak mentok, Kristus itu adalah hotline. SOS. Begitu ada problem, Kristus, tolong dong, tolong. Hanya pada saat kita lagi butuh. Tapi ketahuilah, Kristus bukannya dia menolong pada saat kita lagi butuh doang, tetapi dia menolong senantiasa karena dia tahu kita ini lemah senantiasa. Saudara nggak bisa lihat mungkin pertolongannya, tapi kalau saudara tahu, saudara bisa napas aja dan bisa datang ke ibadah GBC, itu karena pertolongan daripada Kristus. Kristus hold everything. Dia itu memegang segala sesuatunya. Setiap molekul dia pegang, setiap atom dia pegang, semuanya itu pusatnya pada Kristus. Saudara bisa bayangkan, di dunia ini banyak sekali virus kan? Saudara kalau ngelihat virus itu nggak cuma satu, udah berbagai macam virus. Udah ditemukan namanya virus yang aneh-aneh. Dari virus namanya flu, udah flu-nya macem-macem. Dari babi, burung, anjing, semuanya ada flu-nya. Segala macam binatang udah kena virus, berevolusi. Kemudian ditemukan vaksinnya, habis ditemukan vaksinnya, ditemukan lagi virus yang baru. Tetapi saudara, setiap senjata yang ditempa oleh siapapun, oleh manusia siapapun, tidak akan berhasil. Karena apa? Kita mempunyai senjata yang luar biasa. Not carnal loh saudara. Bukan duniawi saudara. Oke? Tetapi the right believing. Percaya yang benar. Kenapa saudara bisa percaya dengan benar? Kenapa saudara bisa mengalami kehidupan yang benar setelah percaya dengan benar? Karena saudara dengar hal yang benar. Kalau saudara setiap hari dibombardir dengan berita demi berita yang menakutkan, di sini ada bom, di sana ada virus, di sini ada apa-apa, segala macam. Saya kemarin dengar berita ada satu lagi gitu ya. Kita makan es batu aja, es batu loh saudara. Es batu ada bakterinya dan itu bisa mematikan, itu bisa meracuni. Siapa di sini nggak pernah minum es batu? Semuanya pernah minum es batu. Dan semuanya kalau misalnya kita nggak tahu es kita dari mana, dan kacau. Setiap detik kelihatannya maut mengintai kita. Amin. Dan itu adalah hal yang paling utama yang mau dihabisi sama Tuhan Yesus, yaitu pertama-tama ketakutan akan kematian. Why? Karena kita ini semua takut mati. Gak ada orang di sini gak takut mati. Amin. Kita ketakutan akan kematian itu. Sebab itulah saudara, terus terang saya lebih suka di hari Minggu merayakan kebangkitan Kristus dibanding hari Jumat Agung, saudara. Saudara akan heran kenapa di GBC selama 2 tahun ini tidak pernah merayakan Jumat Agung, kelihatannya. Kita merayakan di rumah masing-masing. Saya ingin saudara bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bisa perjamuan bersama-sama. Saya makan domba. Literally saya pergi makan domba, saya ajak istri saya bilang hari ini saya harus makan domba. Gitu. Bukan karena ini superstitious atau bukan karena ini tahayul, bukan saudara. Tetapi ini mengingatkan saya
bahwa domba itu adalah domba korban. Korban bakaran. Ada di sini makan steak domba mentah-mentah, mau di sashimi style, kayaknya kurang gitu enak ya. Gitu. Enakan itu dibakar. Habis dibakar, itu namanya steak. Luarnya itu, wah kayaknya mengkilat. Habis itu ada kayaknya itu ada bekas-bekas ini grillnya itu. Kemudian pas dipotong itu jusnya keluar semua. Aduh rasanya enak sekali. Paling enggak saudara bangun dikit karena lapar. Tapi saudara-saudara, ini penting sekali karena apa? Karena di saat Jumat Agung, kita bisa merasakan bersama-sama bahwa kita dulu saudara-saudara, itu kita telah ditebus. Kita telah menerima yang namanya kehidupan karena seseorang sudah mati. Tetapi salib adalah tanda bagi orang yang bukan yang percaya, yang tidak percaya. Saudara, kenapa? Karena salib itu di sanalah dosa-dosa manusia tergantung di atas kayu salib dan diselesaikan, dan Tuhan berkata, sudah selesai. Tetapi bagi orang Kristen, bagi gereja Tuhan adalah lebih penting untuk kita bisa melihat bersama-sama bukan hanya salib Kristus, tetapi adalah kebangkitannya. Karena kita bangkit, kita telah bangkit dan kita menerima kehidupan itu. Saudara-saudara, percuma saudara kalau misalnya hanya ditebus dosanya, tapi saudara nggak menerima kuasa kebangkitan. Saudara akan tetap mati. Diampuni. Ada masalah dengan dosa? Sudah nggak ada masalah. Tuhan telah menyelesaikannya satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Tetapi kalau saudara tidak mengalami kuasa kebangkitan, nggak ada gunanya hidup di dunia ini. Mendingan cepet-cepet aja check out. Beneran, karena apa? Saudara perlu kuasa kebangkitan, karena di dunia ini adalah dunia yang menarik kita kepada dunia kematian. Makin lama makin korup, makin lama makin binasa. Bagaimana untuk mengkonter kebinasaan itu dengan kehidupan? Kalau saudara nggak ada kehidupan, percuma saudara. Oh iya, ya memang yang namanya, sebenarnya gini ya, percaya apa enggak, mau BBM naik, mau dolar naik, sebenarnya nggak efek kan? Saudara tetap beli bensin bukan? Saudara tetap makan nasi? Saudara bisa tidur enak? Siapa yang kemarin malam itu ngorok tidurnya, habis itu sampai ngiler-ngiler gitu? Bensin pada naik, saudara nggak peduli. Cabai mau naik juga saudara nggak peduli. Bener nggak sih? Kenapa kita begitu khawatirnya? Oh bensin naik langsung khawatir. Why? Karena bensin naik berarti pengeluaran bertambah. Pengeluaran bertambah berarti duitnya tambah banyak keluar. Kalau duitnya tambah banyak keluar berarti kita nggak akan cukup. Kalau kita nggak akan cukup berarti kita nggak bisa beli makanan. Kalau kita nggak bisa beli makanan dan anak-anak kita nggak bisa sekolah, habis itu kita diam aja di rumah. Lama-kelamaan apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli, kemudian nunggu ajal mendekat. Apakah demikian yang terjadi? Kelihatannya ajal menjauh dari kalian. Saya melihatnya bukannya tambah mendekat, tambah menjauh. Saya percaya apa enggak ya? Percaya apa enggak? Saya melihat, saya sendiri itu menghadapi gitu ya. Beberapa orang, nggak semuanya ya, sebagian besar. Ini menarik sekali, orang lagi krisis ekonomi. Yang lagi krisis ekonomi, tambah gemuk. Boleh dicek, jadi tambah gemuk. Saya bingung, katanya krisis, katanya nggak ada duit buat beli makan, tapi tambah gemuk. Cemeangan. Bagaimana? Kumaha? Ini nggak benar-benar nggak masuk akal. Jadi istilahnya saudara, itu tuh cuman yang namanya kita ini sebenarnya itu bukan masalah dengan yang ada di dunia ini, tetapi kita dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Kalau ketakutannya ini di-remove, ketakutannya diambil, apa yang terjadi? Saudara akan hidup berkemenangan dan berkelimpahan. That's what happened. Amin. Tuhan Yesus, dia ini membasmi apa yang menjadi penyebab ketakutan itu. Dia remove, dia ambil itu semuanya, sehingga saudara bisa bebas. You will be truly free. Amin. Amin. Belum maju-maju kita.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, jangan belagak kita menjadi benar. Kita ini orang durhaka. Oh, mana mungkin durhaka? Saya nggak pernah durhaka sama orang tua. Iya, kamu durhaka sama Tuhan. Bedanya durhaka sama orang tua, bedanya sama Tuhan apa? Oh iya, saya kan nggak ngapa-ngapain. Tuhan dia diemin aja gitu. Waktu engkau khawatir, engkau berkata Tuhan nggak cukup untuk, tangannya itu nggak cukup kuat untuk menolong saya. Darahnya dan bilur-bilurnya tidak cukup untuk menyembuhkan diri saya. Pada saat saudara khawatir demikian, itu yang dinamakan dosa. Saudara tidak punya iman, segala sesuatu yang tidak ada iman, itu dosa. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita sering nggak punya iman kalau lagi ada masalah? Bisa tiap hari loh saudara-saudara, mending tiap hari. Saudara lagi mikir, mungkin ada yang di sini lagi ada di ibadah ini, mungkin sedang berpikir, besok saya mau ngapain ya? Besok saya mau makan apa? Besok saya nggak ada uang lagi. Uang saya di BCA tinggal sekian nih. Udah nggak bisa lagi untuk beli apa-apa. Mungkin saudara berpikir demikian. Mungkin saudara berpikir, anak saya di rumah berantakan. Saya udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Bisnis saya lagi kucar-kacir. Nggak ada pemasukan. Bukan omset nggak masuk. Ini omset udah minus. Saya mau gimana caranya? Besok saya kapan saya bisa bayar karyawan saya? Gimana caranya saya bisa melanjutkan perusahaan ini? Gimana saya kerja? Belum akhir bulan, awal bulan udah habis. Saudara, setiap kekhawatiran kita itu adalah kedurhakaan bagi Tuhan. Untung sewaktu kita masih lemah, Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia nggak matinya nggak sekarang. Oh, kamu lemah ya, baru saya mati. Enggak. Dia mati sebelum kamu even mau terima dia. Ini adalah investment. Yang istilahnya investment, kalau orang bilang ini nggak cengli banget. Belum tentu ini investment berhasil, belum tentu balik modal, tapi udah dikasih semua capitalnya, semuanya udah di-spend. Tuhan tidak spare sedikit pun dia mau kurangin. Dia keluarin semuanya, gak ada lagi yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan anaknya sendiri untuk dikorbankan. Kita nggak ada yang mau ngasih anak kita untuk dikorbankan. Anak orang lain lah bolehlah, korban dikit lah. Anak kita sendiri, emang mau dikorbankan? Pernah saudara-saudara? You will never do that. There's only one person yang bisa melakukan, yaitu harus Allah sendiri. Harus ada satu orang yang memulai. Detik ada seseorang yang memulai, yang namanya, dulu ada seseorang yang namanya Abraham, saudara. Abraham disuruh korbanin anaknya. Dia nggak even kepikir. Dia bahkan dia tidak bisa berpikir. Dia pada saat itu juga kalut. Bagaimana seorang Abraham yang sudah lama nggak punya anak satu-satunya, begitu lahir jadi besar disuruh dikorbaninkan. Saudara tahu nggak? Itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi detik Abraham dia mau menghujamkan itu pisau, Tuhan berkata stop. Kalau engkau saja mau untuk mengorbankan anakmu sendiri, dengan harapan, of course Abraham punya harapan. Ya siapa tahu, kan namanya Tuhan, anak bisa bangkit, betul? Dia akan sanggup membangkitkan orang. Itu pun masih coba-coba. Yet Abraham, cek, dia stop. Tuhan langsung bilang, kalau Abraham mau, saya pun berarti bisa punya akses. Yes. Saya bisa punya kesempatan untuk mengorbankan anak saya satu-satunya. Untuk saudara dan untuk saya. Amin. Saudara, saya teruskan sedikit lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Untuk orang yang benar aja belum tentu kita mau mati. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Mungkin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Puji Tuhan, semua dosa-dosa kita adalah dosa-dosa yang ada di masa depan. Puji Tuhan, Kristus matinya 2000 tahun yang lalu. Coba kalau Kristus matinya baru sekarang. Oh, mungkin dosa-dosa saudara yang sebelum-belumnya tidak ada satupun yang dilewatkan. Tetapi saudara, semua dosa kita, nah biasanya begini ya, kalau kita bilang, dosa itu telah diampuni. Dosamu yang lampau telah diampuni. Amin. Dosamu yang sekarang juga diampuni pada saat engkau mengaku dosamu. Amin. Dosamu bahkan yang masa depan sudah diampuni. Kan saya belum ngaku. Gimana caranya saya bisa mau saya namanya dosa saya diampuni? Kan saya belum ngaku. Saya belum melakukan kan dosa itu. Karena saya belum melakukan, berarti pengorbanannya juga ya cukup sampai sekarang. Apakah demikian, saudara? Apakah demikian? 1000 times no. Karena apa? Kristus telah mati untuk semua dosa manusia. Why? Karena dia adalah Allah. Sama tadi Roni bilang, dia itu Tuhan. Dia itu bisa go beyond time. Dia itu bisa melewati batas waktu. Betul? Jadi saudara, sekarang kalau dosa-dosamu yang masa depan sudah diampuni, apakah engkau mau besok mulai dengan pengetahuan demikian bahwa dosa-dosamu telah diampuni? Apakah besok kalau gitu engkau start, ayo kita buat dosa, toh besok-besok sudah diampuni? Apakah demikian saudara? Sekali-kali tidak. Kenapa engkau masih mau melakukan hal itu? Ketahuilah bahwa dosa membawa kepada kematian. Mungkin tubuhmu mati, rohmu itu sudah hidup. Engkau nggak akan bisa mati lagi. Dosa, bahkan dikatakan begini, makanya Rasul Paulus ngomong, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara bayangkan ya, ini ada sarang tawon gitu. Sarang tawon ini sebesar ini nih, drum set ini. Ada di sini. Ya ini ilustrasi aja ya. Sarang tawon ada sebesar drum set ini. Semuanya berisi tawon tabuhan, tahu nggak? Yang gede banget tuh tawonnya. Wah, itu ininya sengatnya itu juga tajam banget gitu ya, dan sangat menyakitkan kalau kena. Itu ada di sini. Saudara ada di ruangan yang sama. Kira-kira saudara gimana ngerinya? Ngeri banget bukan? Saudara pasti akan ngeri. Tapi coba ya, namanya sengat tawonnya, semuanya kita remove. Ya kan? Roni aja mungkin langsung deket langsung. Langsung diambil madunya semuanya. Seperti itulah. You know, kenapa tahu nggak? Kalau lebah itu yang paling menyakitkan adalah di sengatnya. Tapi kalau sengatnya udah diambil, dia tidak lagi punya kuasa. Demikian juga, apabila maut itu sengatnya sudah diambil, berarti engkau nggak usah takut lagi kepada kematian, saudara. Apa yang bisa bikin engkau mati? Nothing. Tidak ada satupun yang bisa membuat engkau mati. Saudara, saya teruskan ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena darahnya kita diselamatkan dari murka Allah. Zaman dahulu, waktu di Mesir, orang itu sudah tahu. Mereka itu diselamatkan dari murka Allah hanya karena korban domba. Saudara, bukan karena yang di dalam itu perbuatannya lebih baik. Bukan karena orang Israel itu lebih baik perbuatannya dari orang Mesir. Saya sudah pernah ngomong ya, orang Mesir pasti kerjaannya memperbudak orang Israel, ya kan? Kan kita nganggep dosanya di sana, ya kan? Orang Mesir, wah dia mah duniawi, nggak kenal Tuhan, dewanya aja banyak. Sekarang orang Israel, supaya banyak, saya mau tanya, berapa banyak yang mungkin berkhianat, nyebrang supaya nggak jadiin budak? Banyak. Sekarang, apakah zaman dahulu tidak ada perselingkuhan? Kok saudara baik-baik semua gitu? Saudara-saudara, tahu nggak zaman dulu sudah ada perselingkuhan? Sudah ada yang namanya iri hati. Berapa banyak yang perbuatannya itu jelek? Berapa banyak yang perbuatannya itu banyak dosanya? Banyak dari dulu. Hanya karena kalau syaratnya bukannya kamu tuh harus taruh namanya darah di palang pintu dan kamu di dalam berdoa baik-baik. Bukankah itu yang kita lakukan pada Jumat Agung?
setahun sekali bersih-bersih dosa. Ya kan? Ya udah setahun buat dosa lah. Datang, ya udahlah. Kita datang sekali di Easter pada saat, Good Friday, Jumat Agung, kita membersihkan diri kita sendiri. Moga-moga bersih. Kalau bisa datang hari Minggu, itu bonus. Saudara, dosamu itu telah diampuni. Saya katakan, dosamu telah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Maut tidak punya kuasa lagi kepadamu. Tahu nggak, hanya dengan khotbah ini aja, Roh Kudus itu bisa memberikan meterainya. Waktu Petrus berkhotbah kepada Cornelius, dikhotbahkan mengenai pengampunan dosa, Roh Kudusnya turun langsung. Yang namanya Cornelius dan sisi rumahnya nggak even minta untuk dibaptis Roh Kudus, dapat langsung baptisan Roh Kudus. Kita sekarang udah ngaku-ngaku dosa, minta-minta ampun, Roh Kudusnya nggak datang-datang. Yang datang Roh Kudus malah. Bayangin aja, saudara. Ini nggak beres kan? Kita tambah stres. Tambah stres karena apa? Nggak dapat Roh Kudus. Roh Kudus kayaknya susah banget. Oh, mungkin kamu masih ada dosa yang ketinggalan kali. Makanya, jangan lupa datang waktu lagi Good Friday, Jumat Agung pagi-pagi. Make sure pagi-pagi, kalau bisa datang pagian. Penuhi namanya ibadah. Supaya semuanya pasti namanya dosanya biar dibersihkan semuanya. Kita mandi-mandi dulu. Bahkan ada yang mau pergi ke Jumat Agung aja. Di rumah baik-baik, di rumah baik-baik. Begitu misalnya buyar di rumah, udahlah batal lah gitu. Mungkin ada yang mikir demikian. Tetapi saudara itu telah diselamatkan dari murka Allah bukan karena perbuatanmu. Saudara diselamatkan dari murka Allah karena darah daripada Kristus sendiri. Tidak ada sama sekali perbuatan kita setitik pun. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kita ini diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kasihnya itu udah tanpa batas. Kita ini bahkan tidak tahu kapan kasihnya Allah itu mulai, dan kita tidak tahu kapan kasihnya Allah itu akan berakhir. His love is too unconditional. Benar-benar gak bersyarat sekali. Dia yang memberikan kasih itu kepada saudara-saudara dan kepada saya. You know, this is sebagai seorang, kalau mungkin ini lebih refer mungkin ya, lebih banyak ke arah wanita atau kepada ibu, atau dulu yang ibu-ibu kan juga pernah jadi anak-anak pula kan, gitu loh istilahnya. Cerita yang paling berkesan, cerita yang namanya dongeng yang paling berkesan, kalau saya suruh nyebut satu aja, kira-kira apa? Cerita apa? Yeah, exactly, Cinderella. Do you know yang cowok-cowok? Cinderella. Mungkin saudara gak lihatnya Cinderella. Mungkin siapa ya? Dulu suka bacanya apa sih? Denny manusia amis lah. Gitu ya. Mungkin ya, saya gak tahu. Manusia ikan. Saya Denny manusia amis. Denny manusia ikan dulu ya, mungkin zamannya apa gitu ya. Gundala gitu loh istilahnya. Superman gitu ya. Saya udah pernah kasih tahu kan, Superman dulu itu ada cerita mengenai penyelamatan manusia. Itu adalah kisah Superman harus meninggalkan planetnya sendiri untuk pergi ke bumi dan menyelamatkan. It's a story of redemption. Itu kisah penebusan. Tahu nggak Cinderella? Itu juga kisah penebusan, saudara. Don't you know? Oh, it's the most beautiful sekali itu. Wah, luar biasa sekali. Cinderella, Ella. Oh, itu umbrella, salah. Sorry. Mohon maaf, saya kebawa-bawa. Tapi gini loh saudara. Dulu kita semua ini kayak upik abu, bener. Kita ini nggak ada apa-apanya. We are covered in dust. Kita ini lusuh pakaiannya. Oke, awal-awalnya mungkin nggak. Yes, awal-awalnya kita ini punya bapak, punya ibu. Tahu-tahu bapak dan ibunya meninggal. Kita ini terputus hubungan dengan ayah dan ibu kita. Bukankah itu seperti Adam dan Hawa? Wow, kenapa ini? It's so inspiring.
Bukan apa, pas saya lagi nonton sama istri saya, sama anak-anak saya nggak nonton sendirian, oke? Saya nonton sama istri saya, sama anak-anak saya nonton Cinderella. It got to me, there's a revelation in this. Saudara, dulu kita tanpa ayah, tanpa ibu, siapa yang ngasuh? Ibu tiri bukan? Siapa ibu tiri? Hukum Taurat. Kita diasuh sama hukum Taurat, you know that? Taulah bahwa di kitab Galatia dikatakan Hagar adalah ibu tiri daripada Ishak. Hagar itu adalah Taurat. Kita ini kalau nggak ada yang nuntun, akhirnya karena nggak ada bapak dan ibunya, kita dituntun oleh Taurat. Tetapi ujung-ujungnya dibawa ke pesta dansa dan harus ketemu with the Prince Charming. Pangeran yang menawan, pangeran yang sangat tampan, yaitu Yesus. Tidak bercacat, tidak bercelah, gantengnya minta ampun. Hot. Kalau yang cewek-cewek semuanya yang udah nonton Cinderella pasti udah Saudara, percaya apa enggak, anak-anaknya ibu tiri ujung-ujungnya membuli anak-anaknya yang ada dalam rumah. Hey, Ismail bully si Ishak. Anak ibu tiri bullying anak yang benerannya. Wow, anak perjanjian nih bully. Tahu nggak kita jadi apa akhirnya? Jadi budak bukan? Disuruh-suruh bukan sama Taurat? Kita bukankah diikat sama agama? Kita diikat oleh, wah saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, kalau enggak saya akan diikat. Dan kita menjadi prisoner, orang hukuman di rumah sendiri. Oh mungkin saudara mungkin bisa saat ini mungkin, oh saya nggak kayak begitu. Berapa banyak di antara kita dalam gereja kita sendiri pun kita merasa kayak kita ini jadi orang tahanan, nggak bisa kemana, nggak bisa kemari, berbuat gini salah, berbuat gitu salah, nggak ngomong kayak gini salah, ngomong kayak gitu salah, ya kan? Saudara nggak pernah bebas kan? Bukankah hal itu hal yang paling nggak enak? Hatimu tidak pernah restful sampai ada seseorang yang harus menyelamatkanmu dari kehidupan agamawi itu, yang namanya Jesus. Bukan Prince Charming, saudara. Jesus himself. Dia sendiri harus menyelamatkan saudara-saudara. Wow. Di rumah selalu punya banyak, lebih daripada banyak makanan. Tapi yet di rumah sendiri, seorang Cinderella dia harus bersih-bersih, makanan belum tentu ada. Kita selalu longing. Kita selalu kepingin. Cinderella setiap kali mikirin mengenai ayahnya. Setiap saat dia mikirin ayahnya. Tapi ayahnya sudah nun jauh di sana, sudah meninggal. Tidak tergapai, udah nggak bisa lagi. Amin. Untuk pergi ke dance, butuh apa? Harus pakai jubah, saudara. Nggak bisa. Saudara cuma pakai spandek gitu, kemudian pergi ke pesta. Nggak bisa, saudara. Jangan dibayangkan. Saudara harus dress properly. Untuk bisa masuk ke dalam pesta, saudara mesti punya gaun pesta. Puji Tuhan, ada fairy godmother. Puji Tuhan, ada yang namanya burung-burung putih. Aneh kan? Dipakainya burung warna putih. Ya kan? Perinya warna putih. Bukankah itu mirip kayak Roh Kudus? Dia menunjukkan jalan kepada the prince. Roh Kudus nggak pernah ikutan masuk ke dalam kereta, ikut-ikutan masuk ikut dansa. Nggak ikutan. Dia itu ada, dia itu hanya mempersiapkan supaya sang mempelai bisa ketemu dengan mempelai laki-laki. Dikasih jubah. Jubahnya itu warnanya, ada yang bilang biru, ada yang bilang putih, whatever lah. Gitu loh istilahnya, yang pasti indah sekali. Dipertemukan dengan Prince Charming. Can you imagine? Saudara, jubah yang lusuh. All our good deeds, semua perbuatan kita yang baik adalah kain kotor di hadapan Allah. Dan kau harus mengenakan yang namanya jubah kebenaran supaya bisa masuk ke dalam pesta. And it's so beautiful. Jubahnya sampai nutupin orangnya. Truly. Terus pastor gimana dengan sepatunya itu? Well, pingin cepet-cepet. Kalau engkau nggak
bisa fit kakimu kepada slipper, itu namanya glass slipper ya. Sepatu kaca ya kan? Semuanya, siapa di sini ibu-ibu? Nggak semua, ya mungkin hampir semuanya lah ya gitu. Rindu suatu saat, atau rindu gitu, kepingin punya sepatu kaca dulunya. Nggak usah angkat tangan, saya tahu lah. Semuanya pasti kepingin, aduh kalau bisa sepatunya kaca gitu ya. Sampai dijualin bener-bener sepatu yang mirip daripada kaca gitu. Waktu dipakai, sakitnya minta ampun. Kaki udah sampai bengkak-bengkak, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan kayak princess. Bener gak sih? Ya kan? Banget, bingits, sorry. Tahu nggak sih untuk bisa diangkat menjadi anak? Saudara, anak bungsu yang pulang dari bapaknya, begitu dia pulang itu dikenakan jubah dan dikenakan sepatu. Wow, dikenakan ring, bling-bling. They were bling-bling. Supaya apa? Itu adalah status. Statusnya anak pakai sepatu. Statusnya anak raja pakai sepatu kaca. Putri raja pakai sepatu kaca. Kalau cowok mungkin enggak lah, pakai boot lah, biar kerenan dikit begitu. Iya kan? Itu kan syarat. Ketahuilah, itu adalah kisah daripada Boas dan Ruth. Boas, dia harus menebus Ruth. Tahu apa yang dilakukan? Boas nggak bisa langsung nebus Ruth. Sini makanya nyanyi Ruth tadi, wih, luar biasa, namamu punya arti luar biasa. Ruth itu bukannya orang Yahudi ya. Ruth itu orang Moab. Kita, we are the Gentile bride. Kamu bukan orang Yahudi. Kamu itu nggak layak sebenarnya dapat Mesias. Kamu itu sebenarnya layaknya itu masuk neraka semuanya. Kamu itu orang luar. Jangan belagak-bangga bisa masuk gereja. Kita bisa ada di sini karena kasih karunia-Nya. Dia menjadikan satu Yahudi, non-Yahudi dijadikan satu, namanya new creation, ciptaan yang baru, ras baru ini. Ini luar biasa. Saudara, Boas harus pergi ke gerbang. Dia harus pergi ke gerbang untuk apa? Menyelesaikan perkara. Dulu bukannya di court, bukannya di bait Allah untuk menyelesaikan suatu perkara. Setiap perkara itu diselesaikan di gerbang. By the way, gerbangnya bukan tipis kayak gerbang kayak begini. Gerbang zaman dulu tuh tebal, besar sekali. Di sana para tua-tua akan berkumpul untuk menyelesaikan perkara. Dan pada saat itu, Boas ada satu orang lagi yang lebih dekat hubungannya kepada Ruth atau kepada Naomi, yaitu mertuanya. Dan pada saat itu, si penebus ini yang mesti nebus, pertama, dia harus dari suku yang sama. Dari kaum yang sama. Kedua, dia harus kaya untuk menebus. Betul? Karena apa? Naomi punya tanah. Dan dia kalau mau menebus, nggak boleh cuma menebus tanah. Semua yang ada di sana, termasuk yang namanya janda-jandanya, harus ditebus juga. Tanggungannya harus ditebus. Kemudian nggak cukup cuman dia satu suku, nggak cukup cuman dia itu kaya. Ketiga, dia harus mau. Yang terjadi adalah sebelum Boas ini menawarkan penebus ini, tidak pernah disebutkan namanya. Penebus ini ditawarkan, kamu bisa nggak menebus ini? Kalau kamu mau, saya nggak akan menebus. Ketahuilah siapa yang menjadi penebus pertama? Itu adalah namanya hukum Taurat. Hukum Taurat mencoba menebus. Hukum Taurat itu selalu sempurna. Hukum Taurat itu murni. Hukum Taurat tidak akan pernah menurunkan standarnya. Siapa bilang hukum Taurat itu bisa untuk kita taati? Sulit sekali, saudara. Jangan bilang hukum Taurat cuma 10. Hukum Taurat itu minimum. Yang tidak disebutkan saja, yang tidak melalui perkataan, yang tertulis saja ada 316. Dan harus dipenuhi semuanya. Sedikit pun dia tidak akan bow down. Tidak akan menundukkan diri untuk menolong orang untuk melakukan hukum Taurat. Gak bisa. Standarnya terlalu tinggi. Bagi si penebus, dia bilang, saya nggak mau. Saya akan merusakkan, kata yang tepatnya, merusakkan pusaka ini. Dia akan merusakkan hak miliknya. Dia tidak bisa tainted.
dia tidak bisa dinodai. Hukum Taurat tidak bisa dinodai. Hukum Taurat tidak bisa dicemari. Makanya Boaz. Tahu arti kata dari Boaz? In him is strength. Di dalam dia ada kekuatan. Siapa Boaz? Yesus. Yesus menebus. Dan dia bilang, kalau kamu mau menebus, kalau kamu udah nggak bisa nebus nih, kamu bilang, selesaikan perkara nih. Penebus pertama, kasih sepatunya sebelah. Cerita Cinderella lagi kan? Sepatunya kan cuma satu yang copot, nggak dua-duanya. Sebelah doang harus dikasih untuk menyelesaikan masalah. Pada saat Cinderella, dia dapat benar-benar sepatunya dan itu fit. Semua masalah selesai. And they live happily ever after. Saudara mau nanya, saya mau nanya pada saudara. Kira-kira kalau saudara punya kisah dan saudara bisa bermimpi. A dream is a wish your heart makes. Oh. Ya itu lagunya Cinderella kan. Tahu nggak saudara? Saudara punya mimpi. Kalau saudara bisa punya mimpi, saudara ingin punya mimpi apa? Dari kecil. Punya hidup happy selama-lamanya. Ada di sini yang mau hidupnya cuma sebentar doang. I wanna live only short. Saya mau hidup ya gini-gini aja. Cukup lah, sederhana, cukup. Asal punya duit bakal makan, cukup. Saya nggak mau itu namanya hidup mewah, nggak mau. Dari kecil loh saudara. Kalau kita udah jadi besar, iya. Karena kita udah mikirin, ini nanti nggak cukup, ini hitung-hitungan. Nggak masuk ini, bocuan lah. Bayangin loh, orang dunia aja bisa punya PT untuk bikin nasi goreng. Saudara nggak percaya, saudara datang sendiri ke kota, bocuan nggak apa-apa, ada tuh. Saya sampai bingung, beneran loh. Saya bingung, ada tuh labelnya, bocuan nggak apa-apa. Saya bingung, ini orang mau sebenarnya niat apa enggak sih bisnis gitu loh. Seriously. Tapi beneran saudara-saudara. Gak ada orang hidup itu pingin rugi, kalau nggak pingin rugi-rugian, abis-abisan, hidup cuma pendek sebentar, abis itu sudah selesai kehidupan saya. Enggak, semua orang mau hidup happily ever after. Hidup bahagia untuk selama-lamanya. That's a Cinderella story. Without the prince, percuma kamu bisa diambil daripada statusmu yang sebenarnya nggak layak. Untung ada yang namanya Yesus yang bisa mengambil kita dari lumpur dosa, dari abu. Abu itu duniawi, sistem dunia yang nempel kepada kita, yang menyebabkan kita ini terus tertunduk dan makanya cuma abu. Saudara, kasihnya itu tanpa syarat. Dan dia tidak pernah sayang untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena kita sendiri nggak layak untuk menerimanya. Next. Dikatakan Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Wow, saudara-saudara. Saudara kalau ngelihat kayak begini, ini Allah bilang, bocuan nggak apa-apa. Cuan tahu cuan? Orang Chinese semua di sini kalau nggak tahu cuan saya bingung. Saudara, kenapa kematian Yesus dan kebangkitannya menjadi pusat daripada kekristenan? Yaitu karena ada satu ketakutan, yaitu ketakutan akan dihukum. Ultimate hukum paling mentok hukuman adalah kematian, betul? Nggak ada lagi yang lebih mentok daripada itu. Nah, Roma 3 ayat 19 sampai 20. Saudara tahu bahwa kalau namanya takut akan hukum Taurat, saudara itu berada di bawah hukum Taurat. Saudara mau nggak mau, saudara harus hidup menurut hukum Taurat itu. Nggak bisa saudara bilang, oh saya udah nggak dalam hukum Taurat kok gitu. Tapi detik saudara bilang, oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Itu saudara udah di bawah Taurat. Detik saudara di bawah Taurat dan saudara kira saudara kuat, hukum Taurat itu diberikan untuk menyumbat mulut manusia. Tahu? Dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Bukan supaya mereka tambah kudus dan mereka bisa melakukan hal-hal kebenaran, tetapi supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Ini tujuan hukum Taurat diberikan. Jadi untuk saudara yang mungkin saat ini sudah menerima kabar kasih karunia, dan saudara ditolak, bahkan saudara diinjak-injak, atau mungkin saudara dikritik, dikomplain.
Dengan orang-orang yang masih merasa bahwa hidupnya perlu untuk di bawah hukum Taurat, tenang saja. Karena hukum Taurat yang akan menyumbat mulutnya. Saudara nggak usah menyumbat mulutnya. Jangan ribut di FB. Shut up. Jangan. Percuma. Nggak ada guna. Yang menyumbat bukan saudara. Allah menyumbat lewat Tauratnya sendiri. Kena sendiri, saudara. Tenang aja. Keep calm, and move on. Amin. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tahu nggak, kekhawatiran dan ketakutan itulah yang menghukum kita sebenarnya. Saudara, kasih Allah dan ketakutan itu 11-12. Itu sama-sama kayak tanaman. Ini ya, kalau kasih itu ibarat dasar dari tanaman itu boleh berakar, ya kan? Berakar dan berdasar pada kasih, betul? Kita 2 minggu yang lalu kita sempat ngomong. Lawannya adalah seseorang berakar dan berdasar pada takut, rasa takut. Ini ada 2 hal yang berbeda. Yang satu berdasar pada kasih karunia, yang satu berdasar pada buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena apa? Kalau saudara tidak melakukan hukum Taurat karena saudara sudah tahu apa yang harusnya saudara lakukan, saudara harus takut mestinya. Betul? Karena saudara nggak taat, pasti saudara akan takut. Betul? Itu ada di tanah yang sama, tapi akarnya, nyampainya berbeda. Nah, kalau orang ketakutan, nyampe di sana, dia nggak akan nyampe karena dia takut kan. Dia pasti nyari makanan di mana aja. Di tanah yang kering, itu ketakutan. Buahnya kelihatan sekali. Dan dia akan berusaha mencari makanan di atas tanah yang kering. Nggak pernah akarnya itu akan nyampe ke dalam. Orang yang takut akan selalu melihat kepada keadaan sekitar. Di mana rasa ketakutan itu harus di-feed, harus diberi makan dengan kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, supaya untuk menyumbat ketakutan ini. Dengan cara melihat keadaan sekitar. Nggak bisa, dia nggak akan mungkin mencari di dalam. Tahu keadaan sekitar kalau kering? Lama-lama kan nggak ada air. Kalau nggak ada air, yang namanya tanaman, itu akan kisut daunnya. Kalau dia terlalu banyak daunnya, itu nanti dia pasti mati. Tahu saudara duri? Semak duri. Itu sebenarnya duri itu adalah daun yang berusaha menghemat cairan. Jadi dia jadi duri. Duri itu bukan batang. Duri itu bukan bagian daripada ranting. Duri adalah daun yang menyusut. Nah, kalau saudara lihat seperti demikian, dikit-dikit dia akan menyimpan air. Saya takut kehabisan. Jadi duri kan, orang dekat ketusuk. Disinggung dikit sensitif. Ngomongin di Facebook, wah langsung nulisnya panjang. Ya kan, bilang kamu sebenarnya coba deh dengerin ini deh, dengerin khotbah gitu. Ah gimana? Saya juga udah tahu. Ini khotbahnya si ini, saya udah tahu ini khotbahnya si ini. Mana? JP, PJ, semuanya. Saya udah tahu dibolak-balik. Benny Hinn, Benny Chong, saya udah semuanya kok. Saya udah pergi ke semuanya. Untuk apa? Saya udah tahu. I know. Biasanya gitu kan. Gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merasa kondem. Saudara, itu mirip kayak duri. Ciut. Ya kan? It's a sign of deep condemnation. Di luarnya, saudara mungkin nggak kelihatan. Tapi di bawahnya, itu akarnya ketakutan. Dan duri itu biasanya numbuhnya, kebanyakan ya, itu numbuhnya di tanah yang kering, betul? Kaktus gitu numbuhnya di tanah yang kering kan, yang berbatu-batu. Panas, terik, gurun pasir, kebanyakan tanamannya berduri-duri. Coba saudara baca di Lukas 8 ayat 7. Benih firman, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Dan semak itu dikatakan apa? Tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Saudara tahu nggak, pada saat saudara mau bertumbuh, ketakutan itu juga bertumbuh sama-sama. Jadi itu 2 tanaman numbuhnya sama-sama. Ingat ya, ketakutan numbuhnya sama-sama. Jadi saudara, Markus 4 ayat 18-19. Ketakutannya apa sih? Coba, semak itu dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, kemudian apa? Lalu, kekhawatiran dunia ini, dan
tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, maksudlah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pada saat kita mengingini hal-hal yang lain, kita mencoba mencari, grabbing kanan, grabbing kiri, coba cari terus, oh gimana caranya supaya lebih kaya, gimana caranya saya harus tipu kanan, tipu kiri, cong tipu sana, cong tipu sini. Saudara-saudara, itu akan menghimpit saudara, lama-lama saudara mati. Tapi saudara dapatkan air kehidupan, saudara akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara tidak akan pernah kekeringan lagi. Sehingga saudara bisa bertumbuh, dan yang namanya tanaman itu, dia akan mati dengan sendirinya. Interesting. Ini saudara, sebab itu, Kristus, dia harus mengenakan mahkota yang dirakit dari semak berduri. Menusuk kepada pikirannya, pikiran ketakutan dijawab dengan darah. Darah yang keluar, tercurah untuk saudara-saudara. Setiap pikiranmu yang takut, setiap pikiranmu yang stres, setiap pikiranmu yang khawatir, tenang aja, sudah dibayar sama Kristus. Dia telah menebusnya. Engkau boleh rest easy. Engkau nggak usah takut, begitu takut. Ada loh orang yang ketakutan, aduh takut nih, saya udah nggak restful. Saudara udah ketakutan. Di dalam grace, dalam kasih karunia, bahkan saudara ketakutan. Ketahuilah, bahkan pikiranmu yang stres itu, pikiranmu yang salah itu, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib dia harus mengenakan mahkota itu. Dan semak berduri itu, semaknya itu, dia bukan duri kecil-kecil kayak duri mawar. Dia itu durinya itu panjang-panjang, saudara-saudara. Kalau saudara nanti pergi ke Israel bareng-bareng saya, saudara akan lihat, itu semak berduri, panjang, dan itu durinya beracun. Langsung orang itu bisa mengalami halusinasi. Orang yang ketakutan, kekhawatiran, kadang-kadang bisa halusinasi. Dia bilang, besoklah ada yang tipu saya. Besoklah nanti ini mobil saya bakalan diambil lah. Besoklah ini bensin naik gitu, saya nggak ada duit lagi. Besok mau makan apa? Besok mau bayar pegawai gimana? Takut. Amin. Pemikiran kita menusuk dirinya dibalas dengan pengorbanan yang terbesar di atas kayu salib. I have to close this. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Saya nggak punya waktu banyak. Tetapi saudara, dikatakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara bawa Yesus, saudara itu bawa keharuman pengenalan akan dia di mana-mana loh. Saudara ini adalah kontainer atau bejana yang bawa wangi. Bisa wanginya wangi yang enak, bisa juga wangi pete, wangi duren. Kalau orang suka pete, mendingan. Orang suka duren, mendingan. Ada yang dekat begitu, orang dekat makan pete, habis. Bisa pingsan orang. Betul? Tapi saudara ini bawa keharumannya siapa? Bukan dirimu, tapi keharumannya siapa? Yesus. Yesus yang ada di dalammu, itu membawa keharuman kemana-mana. Orang mau kenal Yesus, karena engkau yang bawa kontainer ini jalan kemana-mana. Dikatakan, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi orang yang sudah diselamatkan, saudara bawa harum Kristus. Bagi orang yang binasa, saudara juga bawa harum daripada Kristus. Amin. Saudara, Efesus 5 ayat 1-2 katakan juga. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tenang, ini bukanlah kata perintah. Ini adalah hasil daripada saudara being graceful, menjadi orang yang penuh dengan kasih karunia kepada orang lain. Karena apa? Karena bapakmu itu orang yang sangat mengasihi, maka kamu menjadi anak yang gampang mengasihi. Kalau bapaknya pelit, anaknya bisa jadi pelit. Saya tertuduh, pernah. Sayanya males mau ngasih orang, mau ngasih ini, mau ngasih itu. Saya setiap kali pergi toko, saudara. Saya pergi toko, mau beli mainan, saya nggak sadar. Begitu nyampe,
diskon. Nah, ada diskon. Diskon mana nih? Diskon. Ini mana? 50? Enggak. Ini 70%. Nah, ini nih. Oke, Joel, Shannon, beli yang diskon. Dari reaksi saudara, saya melihat ada kesamaan di antara kita. Nyampe. Tahu anak saya yang paling kecil? Begitu si Arin nyampe gitu, Daddy, ini ada mainan, Daddy. Mahal nggak? Itu nomor 1. Si Joel bilang, Daddy, ada diskon. Dapatnya dari mana? Bukan diajarin Sogo, bukan diajarin Metro, bapaknya. Benar. Bukan masalah diskonnya ya. Sekali lagi, poinnya bukannya di diskonnya. Poinnya, what is your spirit? The spirit of the Father, roh dari Bapakmu dan roh Yesus adalah roh yang mengasihi. Roh yang sangat-sangat royal. Royal, tahu kata royal? Orang royal itu enak. Orang royal dan loyal itu paling oke. Mau ada di dalam bisnis, itu enak banget. Dia tahu bagaimana cara menggunakan uang. Dia royal, tapi dia dapat kang tao. Kalau ada kata orang Chinese. Dia bisa royal ke kanan ke kiri, tapi uangnya datang terus. Kenapa kita pakai warna ungu? Hari ini banyak yang warnanya saudara lihat, dekornya ada lavender blue, karena Cinderella. Betul. Tapi this is our corporate color. Ini warna kesukaan kita. Karena ungu itu warna kerajaan. Ungu itu warnanya orang yang di dalam kerajaan. Orang di dalam kerajaan itu orang yang royal. Dia ada kelasnya, saudara-saudara. Betul? Saudara-saudara yang ada di dalam Kristus, saudara ini anak raja, saudara punya kelas. Jangan malu-maluin bapakmu yang kaya. Jangan kayak anak yatim piatu. Allah datang untuk menghapuskan yang namanya roh yatim piatu itu di antara kita. Dia harus bangkit, dia harus naik ke surga supaya kita bisa ngomong, ya Aba, ya Bapa, aku sudah diterima, aku duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Yesus. Aku adalah anak yang dikasihi Allah. Amin. Satu lagi ya saudara. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara bisa nyampe ke sana karena Yesus. Yesuslah yang menjadi korban yang harum. Saudara, hari ini kita bisa melihat, nanti saudara nanti bakalan ada gift untuk saudara. Saya kasih contoh, ini gift. Jangan lupa, tuh siap orang yang hadir di ibadah ini, siap saudara akan mendapatkan gift ini satu persatu. Very nice ya. Very good job. Very good job for the team daripada untuk gift dan decoration. Untuk Helen, one of our leaders yang ada di tempat ini, suaminya Roni juga bantuin, dia beliin kemarin. It's very beautiful. Ini indah sekali. Ini mengingatkan saudara, baunya apa? Lavender. Ngusir nyamuk juga bisa. Kalau saudara mungkin rumahnya mati lampu, saudara bisa nyalain. Kalau enggak pun ditaruh di atas meja, ini bisa jadi hiasan saudara. Bukan masalah ini ya, bukan masalah ini. Kenalilah makna di balik ini. Kisah di mana Kristus memberikan dirinya sebagai korban yang harum, supaya keharuman ini bisa dirasakan bukan untuk saudara saja, tetapi satu rumah bisa merasakan. The fragrance of Christ. Saudara tahu nggak, bau yang harum ini Tuhan sudah cium itu dari zamannya Nuh. Ini saya akan kasih tunjuk saudara satu ayat yang terakhir. Kejadian 8 ayat 21. Saudara, begitu kapalnya Nuh terdampar di atas gunung Ararat. Dan dia udah mau turun. Sebelum ada yang namanya pelangi,
Nuh itu dia bangun mezbah. Dia itu persembahkan yang namanya korban bakaran. Dibuat dari burung. Binatang gak haram semuanya dikumpulin, kemudian dia kasih korban. Detik di mana Tuhan bilang dia tidak marah lagi, dia tidak mengutuk manusia lagi. Bukan setelah waktu dia ngomong pada saat pelangi, tetapi ketika dia mencium persembahan yang harum itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Tahu saudara-saudara, kita nggak kebayan dari sejak kecil dibilang dia itu jahat. Manusia itu jahat. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. There will be no more destructions. Allah tidak marah lagi kepada manusia. Yang melakukan semua masalah yang ada di bumi ini bukan Allah, tetapi iblis. Jangan saudara ditipu. Ini adalah pengadilan, keadilan daripada Allah menimpa Indonesia. Keadilan daripada Allah menimpa Amerika. It's not. Ini adalah pekerjaan daripada si iblis. Saudara tahu, kalau misalnya saudara lihat krisis ekonomi, gak berkeputusan, banyak masalah, sakit penyakit, ketahuilah Allah tidak lagi mengutuk bumi ini karena manusia. Bukan karena manusia, saudara. Karena apa? Dia telah mencium persembahan itu, yaitu Yesus sendiri. Dia cium. Begitu Allah itu begitu mengasihi kita semua karena Yesus. Dan setelah itu baru yang namanya pelangi diberikan. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata pelangi, itu nggak ada. Yang ada katanya adalah busur. Tahu pelangi itu bentuknya seperti apa? Begini bukan? Seperti busur. Bukan anak panah ya, busur. Tapi harusnya busur itu kan bisa nggak cuma begini, harusnya bisa begini dong. Tapi pelangi nggak ada kan yang begini. Pelangi selalu begini. Jadi Allah, kenapa apa hubungan antara pelangi dan busur? Busur itu kan alat perang. Busur itu untuk menghukum. Allah telah mengantungkan pengadilannya kepada manusia. Dia telah menyelesaikan. Dia bilang, aku tidak akan marah lagi karena aku telah mencium korban yang harum itu. Busurnya digantung, saudara. Terus kalau saudara bilang nggak bisa, Allah masih menghukum. Sekarang kalau busurnya begini, anak panahnya menuju kemana? Harusnya ke bumi kan, ini ke atas. Allah mengorbankan dirinya sendiri supaya manusia tidak usah kena panahnya. Bow. God put his bow untuk bilang dia tidak pernah marah lagi. Kalau engkau pada hari ini engkau mungkin masih saat ini merasa bahwa Allah itu masih marah sama saya. Allah mungkin masih merasa, oh, dia itu nggak puas dengan saya. Kenalilah bahwa Allah, Yesus sendiri telah bangkit daripada kubur itu. Artinya, engkau sudah keluar daripada kematian dan engkau sudah keluar daripada dosa-dosamu. Dia telah membereskan masalah dosa karena kita semua dibangkitkan untuk pembenaran kita. Pembenaran kita. Kalau kematian itu untuk pendamaian kita dengan Allah, tetapi kebangkitan itu untuk pembenaran kita. Kalau saudara sudah dibenarkan, artinya saudara sudah lunas. Semua hutangmu sudah dibayar. Gak ada satupun yang ditinggalkan sama sekali di atas kayu salib. Semua surat hutang sudah dibayar, sudah lunas, sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan ketahuilah saudara, bagi saudara yang menerima Kristus, saudara telah mati bersama-sama dengan Kristus. Saudara, pada saat saudara nanti kalau ada yang mau dibaptis, bagi semua orang yang di tempat ini, bagi yang sudah percaya dan engkau mau dibaptis, ketahuilah saya sedang menghadiri pemakamanmu. Karena apa? Di sanalah pada saat dibaptis dibilang engkau dibaptis di dalam kematian Kristus. Kematian Kristus adalah kematian dirimu. Kalau engkau sudah mati, artinya engkau pasti bangkit. Karena engkau kan harus keluar dari air dong. Nggak ada yang orang diam di dalam air selama-lamanya. Nggak mungkin. Orang setelah berada di dalam air, pasti engkau akan keluar daripada air itu. Dan engkau akan bangkit dalam kehidupannya.
Satu quote lagi, satu ayat firman Tuhan yang saya ingin ingatkan kepada saudara. Mengapa saudara perlu bangkit? Karena apa? Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ingat ya, rohnya siapa? Rohnya Bapa yang diam di dalam Yesus membangkitkan membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pada saat Resurrection Sunday ini, mungkin kau merasa ada bagian-bagian tubuhmu yang fana ini yang mati. Mungkin kau merasa ada yang perlu bangkit. Sudah nggak zamannya lagi kita melihat lagi kanan ke kiri, saya bandingin sana, bandingin sini. Kehidupanmu sendiri. Kau nggak usah lihat ke kanan ke kiri melihat orang lain. Kau lihat kehidupanmu sendiri. Nggak semuanya bagian dalam kehidupan kita telah mengalami kebangkitan. Ada yang dalam masalah sakit penyakit, engkau belum bangkit. Ada yang di dalam masalah keterikatan, engkau belum bangkit. Ada yang masalah bisnis, belum bangkit. Ada yang mungkin masalah antara orang tua dan anak, belum bangkit. Ada yang mungkin masalah dengan hubungan antara teman. Mungkin kau merasa dikecewakan. Mungkin kau merasa engkau telah mengecewakan. Mungkin dalam hubungan itu engkau belum bangkit. Mungkin dalam hubungan suami istri kau merasa tidak ada kebangkitan sama sekali. Today, hari ini, is Resurrection Sunday. Inilah saatnya engkau bisa mengingat, kalau roh yang sama yang ada dalam Kristus Yesus ada di dalam kamu juga, kamu pasti bangkit. Nggak mungkin kamu nggak bangkit. Tahun 2015 ini adalah tahun di mana engkau bangkit. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kita nyanyikan sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak bernilai yang ku miliki dan ku
saudara-saudara. Semua mata dipejamkan. Biarlah pada saat ini saudara bisa melihat kehidupanmu. Ketahuilah hari ini adalah peringatan daripada kebangkitan daripada Kristus. Kristus bangkit bukan hanya supaya dia membenarkan, tetapi dia juga mengidentifikasi dengan dirimu bahwa inilah hari kebangkitanmu. Apabila ada beberapa saudara yang mempunyai area di dalam kehidupanmu yang belum bangkit saat ini, mungkin financial, mungkin sakit penyakit, mungkin hubungan dalam keluarga, saudara boleh angkat tangan saat ini. Saya ingin mendoakan kepada saudara-saudara, apapun kebutuhanmu, apapun area dalam kehidupanmu yang kau merasa, Tuhan, I need the power of your resurrection. Saya perlu kuasa daripada kebangkitan itu. Syaratnya adalah saudara mengaku bahwa saudara telah mati. Saudara-saudara, saat ini biarlah aku berdoa pada setiap daripada umatmu. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang saat ini sedang melihat dan berteriak kepadamu, setiap pasangan suami istri, orang tua dan anak, di dalam setiap rumah tangga, Engkau telah menyediakan korban yang sempurna. Dan korban itu tidak dibinasa dimakan oleh api, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Demikian juga kami memperhitungkan bahwa diri kami telah mati terhadap dosa, telah mati terhadap segalanya. Bahkan kami boleh hidup untuk Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini berkati setiap keluarga. Engkau yang memberikan roh kebangkitan itu di dalam setiap pasangan suami dan istri yang sudah kehilangan kasihnya, yang mungkin sudah merasa kehilangan gairah di dalam pernikahanmu. Mungkin kau hilang gairah untuk mengasihi. Saat ini engkau cukup menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia akan membuat engkau mengasihi pasanganmu. Engkau hanya cukup beristirahat di dalam kasihnya, berdasar pada kasihnya. Jangan kau khawatir. Saya ingin mendoakan terutama bagi teman-teman yang mengalami sakit penyakit. Engkau merasa bahwa tubuhmu ini mengalami banyak kelemahan, banyak sakit penyakit. Mungkin kau banyak kekhawatiran, mungkin kau banyak ketakutan. Kau cukup angkat tangan dan turunkan lagi. Saat ini saya ingin saya ingin memanggil setiap saudara yang mungkin tubuhnya saat ini mengalami sakit penyakit. Saya ingin kau angkat tangan sekali, engkau turunkan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Why? Kenapa saya harus call? Karena pada saat engkau mengangkat tangan, kau berkata, Tuhan, ini aku nggak sanggup. Cuman engkau yang sanggup membangkitkan aku. Tidak ada orang satupun yang sanggup. Tidak ada orang satupun yang dapat menjamah aku, membuat aku bisa menjadi pulih tanpamu. Apabila engkau belum dibaptis, saya menyarankan engkau untuk mengalami baptisan minggu depan. Saat ini, aku ingin berdoa bagi yang sakit tadi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini untuk teman-temanku, untuk saudaraku, untuk anggota keluargaku yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, apapun itu. Apakah itu diabetes, apakah itu mungkin penyakit asam urat, apakah itu kolesterol yang berlebihan, apakah itu mungkin ada penyakit dengan tulang belakang, apakah itu ada penyakit insomnia, apakah itu penyakit psikosomatik, apakah itu karena engkau ketakutan, kau mungkin mengalami penyakit di dalam pencernaanmu, di dalam hatimu, dalam jantung, limpa, paru-paru, setiap anggota tubuhmu yang sakit. Saat ini Tuhan, roh yang sama membangkitkan kehidupan mengalir hari ini, hari ini, hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini yang sedang lagi berusaha, mempunyai usaha, bergerak di dalam marketplace, kau mengalami kebangkitan juga, tenang aja. Rest easy.
Ekonomimu tidak tergantung dari ekonomi Indonesia, Amerika, atau manapun. Ekonomimu adalah ekonominya Tuhan. Ekonomimu adalah ekonominya Tuhan. Tidak peduli yang di luar bisa berkata kayak gimana pun, jangan dengarkan orang lain, dengar apa yang ada, yaitu roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, juga membangkitkan tubuhmu yang fana. Tubuhmu yang fana. Tuhan, aku berdoa untuk setiap bisnis yang saat ini mengalami kematian, untuk setiap usaha yang mengalami kemacetan, untuk orang yang tidak bisa menagih hutang, untuk orang yang kena terlilit hutang. Saat ini Tuhan, aku berdoa kebangkitan pada bagian keuangan, bisnis, financial saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ide yang fresh ya Tuhan. Berikan wisdom, hikmat, pengaruh, favor. This day is a day of favor for you. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin memanggil untuk orang-orang yang memberikan suatu panggilan, yaitu untuk orang yang belum pernah, mungkin saudara belum pernah mendengar yang namanya Tuhan Yesus Kristus, dan saudara ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara akan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Saudara mengalami kehidupan yang diselamatkan. Apabila itu saudara-saudara dan saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan saudara ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali, mengalami regeneration, mengalami kelahiran kembali, saudara cukup angkat tangan saja, turunkan, dan saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Ada saudara-saudara? Thank you Lord Jesus. Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit bagi diriku. Engkau mati untuk menjadikan aku berdamai dengan Allah. Aku tidak lagi seteru. Dosa-dosaku sudah dihapuskan. Engkau menjadi korban supaya aku dibasuh bersih dari dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Aku saat ini diangkat menjadi anak Bapa. Aku sempurna di dalam Kristus. Aku tidak ada cacat, tidak ada celah di dalam Kristus. Engkau melihat aku di dalam Yesus, bukan karena diriku, tetapi karena Yesus, jubah kebenaranku, kasut yang menandakan bahwa aku adalah anak daripada Bapakku sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengembalikan statusku, bahkan bukan hanya mengembalikan, tetapi memberikan status yang baru, yaitu aku adalah anak daripada Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku menerima Engkau, dan aku menerima segala yang Engkau telah sediakan di atas kayu salib bagi diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin, amin, amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Biarlah Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Dia senantiasa menyinarkan wajahnya kepadamu. Wajah yang penuh dengan senyum dan tertawa ceria. Dia melihat Yesus di dalammu, dan dia berkata, kasih karuniaku lebih daripada cukup dalam kehidupanmu. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya. Sekali dia memalingkan wajahnya di atas kayu salib, dan selama-lamanya dia tidak pernah berpaling daripadamu. Dan dia selalu akan memberikan kepadamu damai sejahteranya yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Damai sejahtera daripada Allah sendiri. Damai sejahtera di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menerima berkat ini katakan amin. Happy Easter, Happy Resurrection Sunday. Please don't leave, karena di sebelah sana nanti akan ada gift dan ada makanan. God bless you. Semua jemaat bisa ke ruangan sebelah untuk fellowship. Selain itu kita juga ada foto-foto ya, foto keluarga, foto sama teman, sama pacar, suami, calon gebetan.